쳐다보는 거냐고 솔직히 너 그래 너 생판 처음 만난 너 왜 널 쳐다보는 거냐고 궁금했어 설레서 낯설어서 Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat kuat dan penuh semangat dalam belajar. Ingat, luangkan sedikit waktumu untuk membereskan dan merapikan tempat tidurmu. Kita harus bisa melakukan hal yang paling kecil dulu, baru melakukan hal yang besar. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang simpulan teks laporan dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang tonton dan dengar penjelasan dari Pak Ardi. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bisa disebut juga dengan adik Simba, atau juga bisa disebut 5W plus 1H. Cara menemukan informasi penting menggunakan kata tanya yaitu: pertama, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya berkaitan dengan isi teks. Kedua, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut pada teks. Ketiga, gunakan jawaban tersebut sebagai informasi penting yang kamu temukan dalam teks. Nah, Pak Ardi ingatkan kembali ya fungsi kata tanya. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Berikutnya kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Lalu kata tanya mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Itu tadi ya beberapa kata tanya adik Simba atau 5W1H. Nah, perhatikan contoh berikut ini cara membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Kalian bisa kasih bulatan di tengah-tengah itu judul teks. Teksnya apa yang kalian baca, tuliskan di tengah-tengah. Lalu kata tanyanya di pinggir kiri, kanan, atas, bawah ya. Apa, siapa, mengapa, ataupun bagaimana. Nah, kalian bisa tuliskan di samping kiri, kanan, atas, bawah. Nah, perhatikan contoh berikut ini yang sudah ada judul paragrafnya. Kata tanyanya ada di atas 3, di bawah 3. Kalian juga bisa menggambar seperti ini. Sesuai selera, kalian bisa gambar kotak ataupun bulat. Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami dan bisa membuat peta pikiran berdasarkan kata tanya. Saatnya mengerjakan tugas.
Sekarang buka buku paket halaman 77 dan 78. Kalian baca paragraf berjudul Penyusunan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lalu kerjakan soal pada halaman 78, yaitu membuat peta pikiran menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaannya saja ya, tidak usah pakai jawaban. Tapi ingat, dalam bentuk peta pikiran. Caranya, kalian baca dulu paragrafnya dengan seksama, lalu baru mengerjakan peta pikirannya. Selamat mengerjakan anak-anakku. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat rahmat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita, menambah pengetahuan kita. Juga Tuhan sertai berikan kesehatan pada kita semua. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa selalu tersenyum dan tetap bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.